Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayrul Ulum, NPM 7123110014. Saya ingin membuat video pembelajaran akidah Al-Quran hadis untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran Al-Quran hadis. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat sekolah? Ataukah apakah ada hari ini yang badannya tidak enak? Kalau tidak enak, saya sarankan untuk pergi ke UTS terdekat. Jadi ketua kelas, mohon bagi yang tidak berangkat hari ini, jawabannya serahkan kepada saya. Oke, langsung saja. Di sini apakah ada yang masih ingat mengenai pembahasan Bapak pada minggu kemarin? Oh ya, betul itu. Sekarang kita akan membahas tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedomanku. Pernahkah kalian merasa bingung saat ingin melakukan sesuatu? Misalnya, bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara membantu orang, bagaimana cara bersikap kepada orang tua. Nah, Allah tidak membiarkan kita berjalan sendirian di dunia ini. Allah memberikan kita dua peta atau pedoman yang luar biasa, yaitu Al-Quran dan hadis. Hari ini kita akan membedah atau mempelajari apa itu Al-Quran dan hadis, serta mengapa keduanya itu bisa dipisahkan dan tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Siapkan catatan kalian dan ayo kita mulai belajar. Pertama, kita akan membahas definisi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa berasal dari kata qoro'a yang artinya membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat siapa? Jibril. Secara berangsur-angsur, Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dalam membaca Al-Quran, bukan sekedar baca buku biasa. Loh, anak-anak, membacanya saja sudah bernilai ibadah. Al-Quran adalah sumber hukum pertama dan utama bagi kita yang beragama Islam. Jika ada masalah, tujuan pertama kita untuk mencari jawabannya yaitu yang ada pada Al-Quran. Paham kan anak-anak? Lanjut, kedua mengenai hadis. Nah, yang kedua kita akan membahas hadis. Hadis itu apa anak-anak? Hadis secara bahasa adalah berita. Secara istilah adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Hadis kedudukannya nomor 2 setelah Al-Quran. Kenapa kita butuh hadis? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang paling memahami Al-Quran. Maka cara beliau hidup, cara beliau berbicara, cara beliau berbeda, dan cara beliau yang lain-lainnya menjadi penjelasan nyata dari kita semua tentang cara menjalankan isi Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad itu suatu gambaran nyata isi yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, terus kita mengenai fungsi Al-Quran bagi manusia. Di sini adakah yang tahu apa fungsi Al-Quran bagi manusia? Teman-teman, Al-Quran itu memiliki banyak nama-nama yang juga menjelaskan fungsinya. Yang pertama Al-Huda, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga As-Sifa, yang keempat yang ketiga As-Sifa.
Al-Huda. Bagaimana penjelasan Al-Huda? Al-Huda adalah ibarat GPS atau Google Map. Al-Quran menunjukkan jalan mana yang membawa kita ke surga dan jalan mana yang menjerumuskan kita ke neraka. Jadi, Al-Quran itu sebagai Google Map umat Islam. Yang kedua namanya Al-Furqan, yang artinya pembeda. Artinya membantu kita, Al-Quran itu membantu kita membedakan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang baik, mana yang jelek, mana yang buruk, mana yang baik dan jelek, buruk dan baik, dan mana yang salah atau mana yang benar. Nah, tanpa Al-Quran kita akan sulit membedakan perilaku yang baik antara positif dan negatif. Terus nama yang ketiga yaitu As-Syifa, obat. Al-Quran itu juga berfungsi sebagai obat, menjadi penawar bagi penyakit hati kita seperti gelisah atau marah. Dengan membaca Al-Quran kita bisa menyembuhkan penyakit-penyakit tersebut secara langsung. Membaca Al-Quran bisa menjadi obat penenang yang paling ampuh. Terus pembahasan yang selanjutnya yaitu hubungan hadis dengan Al-Quran. Nah, ini bagian yang paling terpenting dari materi pembelajaran hari ini. Bagaimana hubungan keduanya antara Al-Quran dan hadis? Hadis berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Hubungannya adalah hadis itu berfungsi sebagai penjelas Al-Quran. Jadi sifatnya hadis itu menjelaskan sesuatu yang di dalam Al-Quran itu masih bersifat global. Global itu masih bersifat umum. Misalnya begini, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan kita untuk sholat melalui ayat aqimus sholat. Tapi di dalam Al-Quran tidak dijelaskan sholat subuh itu berapa rakaat atau bagaimana cara ruku yang benar. Nah, itu jawabannya itu ada di dalam hadis Nabi. Tata cara sholat subuh itu berapa rakaat. Lalu dari mana kita tahu? Ya, kita tahu dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi tanpa hadis kita akan kesulitan menjalankan perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran secara detail. Kesimpulannya dari materi dari awal dan akhir yaitu Al-Quran dan hadis adalah satu paket lengkap. Al-Quran sebagai dasarnya dan hadis sebagai penjelasan praktisnya. Sebagai generasi muslimin, yuk kita mulai membiasakan diri tidak hanya membaca tapi juga mempelajari makna yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Karena orang yang berpegang teguh pada keduanya dijamin tidak akan tersesat selama-lamanya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lupa, sebelum akhiri, Bapak akan memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya, yaitu mencari hadis-hadis yang mana di situs itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Masing-masing di masuk kelas dibagi beberapa, satu kelas dibagi beberapa kelompok, yang mana masing kelompok itu ada 5 orang. Ya, cukup sekian dari Bapak. Apabila Bapak ada yang salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.